kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu. Apakah Anda ingin mengalami kemesraan di dalam pernikahan Anda? Tonton terus video kami sampai selesai. Pada kesempatan ini kita akan berbicara lebih dalam tentang kemesraan. Ya, topik kita adalah menjalin kemesraan. Dan semua orang tentu menyukainya. Semua orang tentu menginginkan akan kemesraan itu terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam pasangan suami istri. Ya, kalau orang masih dalam tahap berpacaran, kebanyakan mereka bisa mesra. Bahkan orang-orang yang temperamennya kolerik atau flegmatik sekalipun, yang sebetulnya pada dasarnya itu tidak mesra, tidak romantis, tapi dia bisa mesra dan bisa romantis. Nah, biasanya itu akan berubah setelah masuk di dalam pernikahan, sehingga orang-orang tertentu biasanya merasa kesulitan untuk bisa bersikap mesra dengan pasangannya. Ya. Pada kesempatan ini kita akan sejak awal ya, ditarik ulur. Ya. Sejak awal ketika Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu punya tujuan. Ada tujuan Tuhan di dalam menciptakan manusia itu, yaitu yang pertama tentunya supaya manusia itu bersekutu dengan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, ada yang keduanya. Apa itu? Ya, yang kedua bersekutu dengan Tuhan, yang kedua adalah bersekutu dengan sesama manusia atau dengan pasangannya. Iya, kalau dulu zaman itu kan memang hanya dua orang, Adam dan Hawa, tentunya ya mereka diharapkan untuk bisa juga mesra dengan pasangannya. Pada mulanya ketika Tuhan menciptakan manusia itu, Adam dan Hawa, tapi Tuhan juga punya tujuan untuk dirinya. Artinya Tuhan punya tujuan untuk sekutu, untuk berkomunikasi, untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi artinya Tuhan juga ingin mesra dengan manusia ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, nah kemudian apa sih yang dimaksud dengan keintiman? Mendengar kata intim itu artinya biasanya ya dekat, akrab, erat begitu. Tapi mungkin ada definisi yang lebih detail tajam, ya, lebih tajam. Ya. Sebetulnya keintiman itu adalah mempunyai pengertian sederhananya, yaitu melihat ke dalam diri kita. Melihat ke dalam, itu definisi daripada keintiman. Jadi dengan melihat ke dalam itu berarti memberikan keterbukaan, maksudnya terbuka, tidak ada sekat, intim, terbuka, tidak berpura-pura, tidak ragu-ragu, tidak takut-takut, tetapi terbuka, sangat terbuka. Kira-kira seperti itu. Ya, karena kalau orang tidak ada keterbukaan, tidak ada kejujuran, tidak mungkin orang itu bisa mesra. Sama dengan halnya ketika awal mula ketika manusia telah jatuh dalam dosa, akhirnya hubungan itu menjadi renggang, bahkan terputus, sehingga karena rasa berdosa, rasa bersalah itulah yang mengganggu hubungan antara manusia dengan Tuhan, sehingga mereka yang awalnya mesra, awalnya dekat, awalnya erat, awalnya akrab, ketika Tuhan datang justru manusia itu lari bersembunyi. Ketika suami istri itu juga
ada keterbukaan, ada kejujuran, dan tidak ada sekat, tidak ada masalah, biasanya hubungan itu akan lebih baik dan mesra, dekat, akrab, dan erat. Tapi begitu ada kesalahan, ada persoalan, ada problem, dan itulah yang mengganggu sebuah hubungan. Begitu. Ada salah satu cara bagaimana kita bisa intim dengan pasangan, yaitu yang pertama menerima perbedaan. Terima perbedaan antara pria dan wanita, suami dan istri, laki dan perempuan. Itu beda. Jadi supaya intim kita harus bisa menerima perbedaan itu. Ya, justru karena perbedaan itulah yang membuat seseorang itu merasa ingin dekat dengan pasangannya yang tidak sama. Kok ini orang ini kok nggak ada pada diriku ya. Aku nggak punya ya seperti itu. Kan adanya pada dia, pada pasangannya, sehingga dia pengen dekat, pengen tahu, pengen mengenal, pengen akrab. Ya, itulah awalnya. Sehingga perbedaan ini yang awalnya memang sesuatu yang menarik, sesuatu yang memang kita membutuhkan. Nah, sekarang setelah kita berhubungan 24 jam sehari, itu perbedaan itu kadang-kadang menjadi jarak juga. Yang awalnya kita pengen mendekat, akhirnya menjadi jarak. Karena kok kita beda. Nah, sehingga perbedaan itulah yang kalau disikapi dengan sikap yang salah itu menjadi pemisah, menjadi curang. Tetapi kalau perbedaan dianggap sebagai sesuatu yang nanti bisa melengkapi, itu kita ingin mendekat supaya ya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan untuk itulah kita harus bisa menerima perbedaan. Laki-laki menggunakan ininya, pikirannya, otaknya. Wanita menggunakan perasaannya, hatinya. Dan perbedaan inilah yang seringkali bisa menghalangi, bisa membuat miskomunikasi, bisa membuat persoalan, kata yang sama, kalimat yang sama diterima berbeda oleh pasangan kita. Kegeran berantem lah. Ini salah satu perbedaan. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah harus benar-benar mengenal siapakah Abraham yang ada di sampingku ini. Mengenal dengan detail, dengan dalam, melihat ke dalam. Iya. Jadi bukan hanya tahu, sekedar tahu. Iya. Jadi untuk tahu dalamnya juga biasanya kan dipengaruhi juga oleh dari luarnya juga. Misalnya luarnya dari mana pasang kita, pasangan saya dari suku Jawa, suku Manado. Kemudian bagaimana dididik oleh orang tua, pasang orang tua yang bagaimana punya model mereka mendidik, disiplinkah atau dibiarkan saja. Kemudian pendidikannya juga apa, latar belakangnya apa, ini kan mempengaruhi juga nanti ke dalam menjadi karakter atau sifat pribadi kita.
belum lagi temperamennya, iya toh, temperamen dasarnya apa? Kolerika, Ya. sanguinkah, flegmatika. Kalau Iya, sekarang ada merah biru. ya kuning. merah, biru, kuning, ungu. Ya. Kalau saya cenderung ungu. Kalau saya kuning. Iya. Apa itu? Mungkin next time kita akan membahasnya secara detail karena banyak pasangan-pasangan juga mengalami gangguan khususnya di awal-awal pernikahan mereka karena perbedaan temperamen ini, perbedaan kepribadian, yang satu merah, yang satu ungu, sehingga itu perlu penyesuaian yang cukup lumayan. Yang merah itu strong, terbuka, keras, apa adanya, tunjuk poin ya. Sementara yang satu ungu itu main perasaan, lembut, kalem. Ya model kayak saya ini memang itu ungu ya. Nah sementara ketemu dar-dedor itu sakit hati. Biasanya kita aliran kebatinan ini dengarnya kayak petir yang membahana. Dan itu butuh penyesuaian. Yang satu kayak kuburan, yang satu kayak pasar. Ya itu. Berarti itu cocok. Ya mungkin next time ya kita bicara. Tapi kalau kami ini bukan merah sama ungu. Istri saya kebetulan kuning, saya ungu. Jadi ya ekstrovertnya itu lebih banyak ke suara, ya, ke suara, kata-kata. Jadi kelebihannya memang banyak kata-kata, ya. Itulah kelebihan istri saya. Terima kasih. Biar nggak sepi rumahnya. Ya. Jadi kalau saudara tahu pasangan saudara banyak ngomong, itu orang sanguin, itu warnanya kuning. Kalau saya yang cenderung kalem, lembut, kemudian juga perasaannya peka, itu orangnya ungu. Tapi orangnya diem, kalem, kemudian cuek, kadang-kadang juga nggak peduli, berarti flegmatik. Itu warnanya hijau ya. Ya. Iya. Ya. Untuk memahami dunia pasangan kita, ada satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Apa itu? Apakah saya, Yolanda, memberikan waktu untuk mempelajari, memahami, dan bersedia menerima pasangan saya? Jadi punya satu perenungan untuk menerima, memahami, bersedia menerima pasangan apa adanya, atau saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk merenungi nasib kali ya, untuk aduh suamiku kok kayak gini, yang negatif. Jadi lebih banyak mana gitu. Harusnya pasangan-pasangan yang sudah menikah kemudian memasuki fase yang kedua, yaitu fase penyesuaian, harusnya memang menyediakan waktu untuk merenung ya, setelah dar-dedor biasanya. Kebanyakan kalau nggak ada dar-dedor biasanya nggak ada renung-renungan. Iya, biasanya kalau awal-awal itu mereka ya akan keluar secara alami, natural, sehingga kadang-kadang timbul perasaan kecewa, timbul perasaan mungkin nggak ngomong tapi dalam hatinya berpikir ada penyesalan, barangkali ada tidak keliru tuh saya ini, tidak salah tuh keputusan saya ini. Wah, itu tema yang lain. Tema yang lain. Apakah saya salah memilih jodoh? Karena memilih banyak pasangan-pasangan yang ketika mereka tidak mengalami, tidak menikmati seperti yang dibayangkan, kemudian justru terbalik dari apa yang dibayangkan waktu masuk dalam pernikahan. Dia berpikir, jangan-jangan saya salah pilih ya, jangan-jangan salah jodoh ya. Ya, sehingga padahal timbul enggak, penyesalan. Sehingga ada orang yang bertanya, jangan-jangan saya salah pilih ya, padahal sudah nggak salah pilih. Ya, mungkin di episode atau next time kita akan membahasnya secara khusus tentang apakah saya salah pilih atau salah jodoh saya. Ya. Oke, kembali lagi kepada topik kita yang tadi, yaitu memahami dunianya. Ya. Dunia pasangan kita. Jadi kalau dunia laki-laki biasanya identik dengan dunia petualangan. Meskipun saya juga tidak suka berpetualang. Saya kalau diajak rekreasi, refreshing, lebih suka tempat-tempat yang enak, yang nyaman-nyaman, yang teduh-teduh, yang tidak sengaja cari persoalan gitu. Kan ada orang yang sengaja cari naik gunung, gunungnya yang bukan yang landai, yang curam,
yang banyak tantangannya. Memang ada suka yang begitu. Ya enggak Harum apa-apa. jerang. Itu kan memang tuh. kita memang berbeda-beda, enggak masalah. Tapi kalau saya kan enggak seperti itu. Nah, pasangan harus tahu. Nah, kalau pasangannya enggak ngerti dunia pasangannya, suaminya misalnya suka tantangan, suka membawa mobil sengaja melewati sungai. Kalau bagi orang yang enggak memahami, aduh, Ngapain ngapain? Iya toh. Orang memang di jalanan alus saja enak, kok ngapain cari yang susah-susah. Tapi itu kan memang dunia kita berbeda-beda kan begitu. Nah, itu kalau nggak memahami itu bisa persoalan, bisa gegeran juga. Jadi kalau ada perbedaan Jadi tidak itu ada salah pilih juga. enggak, ya. Jadi jangan menyesal dengan pasangan saudara. Mungkin ya saya nyesel loh Pak nikah sama istriku ini. Saya nyesel sama suamiku ini. Jangan-jangan begitu. Itu Ya. kalimat yang tidak boleh diucapkan ya. Jangan Ada diucapkan. ada 2 kalimat yang tidak boleh diucapkan, yaitu saya menyesal menikah dengan pasangan. Yang kedua adalah mau bercerai. Dah, Saya kita cerai saja. cerai saja. Itu Kita 2 pisah kata saja. yang tidak boleh ada di kamus pernikahan. Iya, ketika saudara ngomong, aku nyesel loh nikah sama kamu, aku nyesal married sama kamu, itu membuat pasangan kita menjadi down, merasa tidak berarti, merasa tidak bernilai, dan merasa mungkin untuk apa melanjutkannya. Ya sudah, kita sudahi saja, kita end. Wah, kasihan begitu ya. Iya. Dan untuk memahami pasangan, untuk kita bisa memahami pasangan adalah dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau saya mau mengenal, mau memahami suami, dimulai dari diri saya untuk mau memahami. Ya. Jadi nggak nuntut, maksudnya nggak ada syarat. Kamu dulu dong, baru aku. Kamu kan laki, aku kan perempuan atau apapun. Tetapi yang benar adalah dimulai dari diri kita sendiri. Ya, harusnya begitu. Cuma biasanya kalau di awal pernikahan, setelah 3 bulan menikah itu, mulai masuk fase yang kedua, kebanyakan orang akan tarik ulur. Ya. Artinya apa? Tunggu-tungguan ini. Gengsi dong saya ngalah. Saya laki-laki, saya suami, maksud saya ngalah. Istri aku enggak salah kok disuruh Aku bener ini. kok. Nah, akhirnya disinilah biasanya orang mengharapkan pasangannya yang mau mengerti, pasangannya yang mau memahami, pasangannya suruh terima kita, tapi dia tidak mau terima kita. Nah, ini yang biasanya itulah disebut dengan fase penyesuaian. Jadi siapa yang harus ngalah, siapa yang harus duluan, siapa yang minta maaf dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bergabung dalam dunia pasangannya. Bergabung dalam dunianya. Dunianya siapa? Ya, dunia pasangan kita. Ya, kita harus menghadapi sebuah fakta, kenyataan bahwa kita ini punya minat, punya hobi, punya kesukaan yang berbeda. Yang kadang memang belum terlihat ketika masa pacaran. Ketika pacaran itu kita memang sudah mengenal kepribadian, karakter, sifat, tapi kan tidak semuanya. Ya, itu hanya 5%. Ya, 5% saja, paling batas 10, karena ya kita itu digambarkan sebagai gunung es yang kelihatan di atas itu hanya sedikit, padahal di bawah sana itu berkilo-kilometer di dalamnya. Ya. Nah, untuk itu kita memang bagaimana supaya hubungan suami istri itu bisa terjalin mesra, ya salah satu faktanya kita harus bisa menerima, ya, menerima dan bergabung, bukannya menerima tapi mau bergabung dalam dengan dunianya. Ada hal yang kita nggak suka yang dilakukan oleh pasangan kita. Contohnya, saya dari kecil memang suka pelihara anjing, sehingga suka ya kalau di rumah itu ada peliharaan begitu, sehingga bisa jaga rumah, bisa tanda bel, bisa berteman, bisa main dan sebagainya. Nah, istri saya, ternyata saya suka itu anjing tapi yang sudah di atas meja, yang sudah dalam bentuk masakan. Alias bukan RW. Anjing yang ini ya. Jadi istilahnya itu kalau di Manado itu ada anjing di bawah meja, juga ada anjing di atas meja.
Nah, kalau saya lebih suka memang yang di bawah meja. Kalau saya sukanya yang di atas meja. Iya. Nah ini sehingga ketika saya itu berapa kali saya usul, yuk kita pelihara anjing. No. Ya saya Istri berkuasa. ya No. sempat menolak, tapi akhirnya ya lama-lama bisa nerima juga. Dan ternyata banyak manfaatnya. Ya, nah, ternyata juga salah satu hasilnya Ya, ini bagaimana ya pernah dibahas di video yang YouTube. lain ya. Ya, Istri saya bisa turun ya 20 kilogram 20 kilo. ya, beratnya dulu hampir 70 kilo, sekarang jadi 50-an kilo. Itu salah satunya karena anjing juga. Wah, Ya. jadi turun berat badan dengan cara yang unik. bukan makan anjing, tapi karena jalan-jalan bersama dengan Jalan anjing. bersama dengan Tiap anjing. pagi, tiap sore. Kalau sore nggak ada acara, malam nggak ada acara, kami sore juga jalan lagi. Dan sebetulnya awalnya juga hanya menyenangkan anjing yang kecil-kecil lucu-lucu gitu. Tapi tanpa disadari memberikan manfaat yang luar biasa, yaitu bisa menurunkan berat badan. Dan instrukturnya selalu tepat waktu. Ya. Dan tidak mengeluh, tidak ada keluhan. Ya, lucu-lucu. Jadi disitulah istri saya mencoba untuk bergabung dengan dunia saya, ya, dunia yang Suka anjing. suka anjing. Nah, kemudian saya juga belajar memahami untuk memasuki dunia istri saya. Apa itu? Suka difoto. Kalau make up, ya kalau sehingga lagi make up. ya kadang di tempat umum yang banyak orang-orang itu, saya foto dulu. Kadang-kadang itu juga saya ada perasaan malu juga, ada Karena segan sungkan ya. introvert. Tetapi karena ya istri suka difoto, ya sudahlah saya Mengalah. awal-awalnya mengorbankan diri lah istilahnya ya. Tanda petik. Iya, tanda petik. Ya akhirnya saya suka untuk apa ya? Untuk menyenangkan lah ya, untuk menyenangkan istri, nggak ada salahnya untuk membuat dia happy. Cuma ya kadang-kadang istri saya, ayo foto, udah kah? Aku yang foto aja. Kenapa? Saya udah malas untuk difoto. Sehingga kadang-kadang udahlah saya udah nggak bisa pasang wajah senyum lagi. Berarti kan sudah capek. Dan biasanya. saya sudah tahu kalau melihat dari bahasa tubuh sudah mengenal pasangannya. Oke, itu jadi tidak hanya menerima tetapi bergabung. Ya istilahnya kita bisa bergabung ya. Jadi termasuk misalnya pasang kita hobi nonton, Ya, ditemani. melihat TV, sementara mungkin istri lagi, aduh aku banyak pekerjaan, ya sudah ambil jahitan sambil jahit lah, atau sambil baca lah. Mungkin hanya duduk situ, tapi kan minimal udah belajar untuk memasukin dunia pasangannya. Oke. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menerima keberadaannya. Ya. Keberadaan pasangan maksudnya. Ya, artinya apa? Sudah tahu, sudah paham bahwa pasangan kita yang kita nikahi itu adalah seperti paket lengkap. Ya. Dua sisi mata uang. Artinya ada plus, ada negatifnya, ada kekuatan, ada kelemahan, ada kelebihan, ada kekurangannya, dan itu harus kita pahami dan diterima. Bukan hanya dipahami, ya. Diterima. Ya dulu waktu pacaran kan sering ngomong, aku siap terima kamu apa adanya. Ya berarti itu sikap yang baik sebetulnya. Cuma kenyataannya setelah menikah itu kadang-kadang orang lupa. Atau pura-pura lupa. Bukan pura-pura lupa. Memang lupa. Justru sebetulnya pengennya itu dia itu ya pasangannya itu mengerti semua tentang apa maunya, ngikutin kita semua. Padahal kan nggak bisa begitu. Nah sehingga kita ini juga harus memang siap terima pasangan kita, yaitu apa adanya, termasuk juga hal-hal yang negatif yang ada di dalam pasangan kita. Jadi harus bisa menerima dan tetap bersedia berhubungan, bukan cuman ya aku tahu suamiku punya kekurangan, tapi setelah itu terus pasif, terus jengkel, marah, sehingga pokoknya udah ada tanda-tanda ya kita nggak suka, langsung kita menarik diri. Nah itu berarti kita tidak bisa menerima pasangan apa adanya. Jadi menerima dan tetap siap
untuk berhubungan. Iya, karena kita itu kan akan tinggal terus bersama-sama sampai mati. Berarti kalau kita nggak siap untuk berhubungan, berarti maksud kita mau diem-dieman. Tapi memang ada loh pasangan yang akhirnya karena jengkel, akhirnya ya sudahlah, kita jalani. Tetap Tetapi satu rumah, iya, tapi hatinya enggak. dan itulah yang membuat nggak ada yang tadi katakan menjalin, nggak ada kemesraan lagi. Iya. Ya kemesraan sudah berlalu. Ya, ya. Makanya ada lagunya, janganlah cepat berlalu. Iya. Nah, bagaimana supaya kemesraan itu tidak cepat berlalu? Ya artinya memang kita ini harus bersedia untuk tetap menjalin hubungan dengan pasangan kita sebagai paket lengkap dengan plus dan minusnya. Ya. Jadi jangan cuman plusnya yang diterima. Iya. Misalnya orang sanguin, orang yang ramah, orang yang supel, orang yang pintar bergaul, orang yang ramai, orang yang menyenangkan, itu kan plusnya. Tapi negatifnya biasanya orang-orang semacam ini kan jangan diungkit di sini ya. Bukan, supaya orang di luar juga tahu. Iya. Artinya ini saya bicara tentang umum, bukan tentang istri saya. Kebanyakan orang sanguin itu kan orang nggak disiplin, kurang tepat waktu. Kemudian ya ngomong gede, artinya ya karena janji-janji tinggal janji. Janji saya tinggal janji. Nah itulah paket lengkapnya. Nah orang melihat saya, wah orang Pak Sion ini orangnya ya sabar ya, kalem ya, nggak pernah marah ya. Nggak pernah marah ya. Tetapi satu sisi lain, sehingga kalau saya ada persoalan itu kan saya renungi, saya pikirkan, masuk ke dalam gua. Ya. Kemudian juga misalnya mau ambil keputusan atau misalnya mau beli sesuatu atau mau pergi ke mana atau ada masalah, itu saya timbang. Saya pengennya itu kalau boleh ya sudah enggak perfeksionis. Ya, perfect sempurna, tidak ada masalah di kemudian hari. Sehingga pertimbangannya itu detail banget. Akhirnya enggak putus-putus, enggak melangkah-melangkah, dan itu dianggap oleh orang lain pasangan itu sangat menyiksa. Ya, dianggap sangat ya tersiksa. Lelet lah, lemot lah, ya sehingga ya itulah paket lengkap. Artinya orang itu kan jangan hanya ngelihat satu sisi. Kita bangga, wah orang itu hebat ya, perusahaannya besar, gede, semangatnya, tekadnya luar biasa. Iya, tapi biasanya orang seperti itu juga kasar juga. Apa-apa juga dia langsung marah-marah juga. Karena apa? Dia bisa lakukan itu karena dengan sikap yang tegas. Jadi ya itu paket lengkap. Iya toh, suka kerja daripada jalan gandeng istri, buang waktu. Tapi untuk kerja menghasilkan uang. Nah itu paket lengkap. Nggak bisa kita ambil sepotongnya saja kan begitu. Nah kadang-kadang istri kan lupa. Dulu bangga, wah ini pacarku orangnya memang wah gila kerjanya hebat. Begitu udah menikah dia merasa kesepian. Karena suaminya kerja. Sudah pulang kerja juga. Iya toh, masih pegang HP, masih telepon sana sini. Ya memang ya itulah paket lengkap. Paket lengkap. Iya. Jadi harus menerima positif dan negatifnya. Ya barangkali 3 poin kita sudah bagikan ya pada hari ini. 4 poin ya, 4 poin. Kita berharap bahwa ini bisa membuat hubungan kita, hubungan suami istri itu tetap bisa terjalin dengan mesra. Jangan itu menjadi penghalang. Jangan merusak dan menghancurkan hubungan kita, akhirnya menjadi rumah tangga yang dingin. Ada yang pasangan yang damai tapi gersang. Jadi artinya enggak ada masalah, diem-diem, tapi juga enggak dekat, enggak erat, enggak mesra, enggak romantis. Ini juga rugi. Jadi artinya biarlah ini dijaga, dipelihara sehingga hubungan kita dengan pasangan kita itu tetap terjalin dengan mesra dan keluarga berkualitas. Yes. Memiliki keluarga yang berkualitas bukan asal, bukan sekedarnya, tetapi benar-benar berkualitas. Amin.